Karena yang terjadi kemarin itu merusak nama baik anak muda. Karena yang terjadi kemarin itu bukan privilege. Yang dilakukan Presiden Jokowi dan Anwar Usman adalah merusak hukum, merusak demokrasi, membangun dinasti dan nepotisme. Kenapa? Nah, teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja lah ya. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini, pasca dari putusan MK nomor 90 dan kemudian adanya MK itu sepertinya itu ada menggerus demokrasi. Kalau saya menilai menggerus demokrasi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena lembaga hukum sebagai satu institusi untuk memastikan demokrasi itu berjalan, itu sepertinya dibaca. Itu dikonfirmasi adanya putusan MK. Nah, itu merupakan suatu realitas yang membuat pada saat ini sepertinya demokrasi itu ditepikan, dibahasakan, dipinggirkan sebenarnya. Tapi gaya-gaya aja, makanya disebut jadi ditepikan gitu kan. Iya, gaya-gaya aja, ditepikan, padahal dipinggirin aja gitu kan. Dipinggirin intinya gitu kan. Nah, tapi memang demokrasi dipinggirin itu konteksnya itu bahwa ya mereka itu memang mempergunakan alat-alat hukum gitu. Makanya hukum ini dinodai gitu. Nah, banyak sebenarnya gitu kan konteks-konteks dan kejadian-kejadian gitu kan. Apalagi pada saat ini kaitannya beliau nih yang aktif nih pada saat ini terkait dengan beliau ini mulai dari pengajuan ini ya JR dan MK yang pelaporan ya Ijul ya, pelaporan MK terkait dengan dugaan pelanggaran etik, dan kemudian juga pada saat ini terkait dengan adanya penggunaan aparat penegak hukum dan juga dari ASN untuk kepentingan dari salah satu atau capres mungkin ya, itu kira-kira ya. Oke. Nah, jadi kita ini bersama dengan narasumber yang tepat bercerita dan mengalami langsung dan melakukan langsung dari aktivitas mengawal dan kemudian mengawasi. Kalau bahasa asiknya jadi watchdog, tapi intinya sebenarnya sih gimana teman-teman itu memang mengawal demokrasi di Indonesia itu tetap di tengah dan kemudian menjadi titik sentral bahwa Indonesia itu tetap menjadi negara yang demokratis gitu kira-kira. Nah, jadi kita mau tanya nih Jul gitu kan. Pertama-tama gini. Apa sih sebenarnya latar belakang teman-teman kemarin itu kan ngelaporin hakim konstitusi ke MK. Itu semuanya 7 ya kemarin dilaporin ya. Nah, itu apa tuh latar belakang dari teman-teman itu ya? Jadi waktu aku jadi pasukannya Bang Alfon, kalau Bang Alfon ingat ya, kita tuh aktif betul di Mahkamah Konstitusi. Kita ngajuin permohonan uji material yang dikenal dengan istilah PUU atau bahasa ngeterennya Judicial Review JR. Kita juga mengajukan diri sebagai pihak terkait. Waktu itu YLBHI menang mutlak terkait dengan uji material Undang-Undang Bantuan Hukum yang diajukan oleh para advokat. Dan kita masuk sebagai pihak terkait, termasuk memperkuat posisi paralegal. Nah, paralegal ini teman-teman, ini legasinya Bang Alfon sejak beliau di LBH Padang, paralegal berbasis komunitas. Itu harus diceritakan karena prestasi baik. Kita menang, berkali-kali kita menang. Kalah juga ada gitu. Nah, sepanjang kita mengajukan diri waktu aku dari YLBHI, kemudian sekarang di PBHI, sepanjang proses itu kita kan juga melihat bahwa ini kok hakim konstitusi yang bagus ada, yang jelek juga ada, yang aneh-aneh macam-macam juga ada. Ya, kita tentu memperhatikan dia dalam konteks apakah si hakim konstitusi ini menjaga betul kode etik. Ada Bangalore Principle, ada peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 yang memperkokoh penegakan kode etik itu dan yang lain. Jadi dari situ
kita jadi pihak aku sendiri ya Bang, dari LBHI kemudian PBHI, mungkin aku yang paling banyak melaporkan hakim konstitusi. Kalau nggak salah hitung total sama yang kemarin itu 9 kali gitu. Nah, bukannya cari rese, enggak. Dan Bang Alfon juga ingat ketika aku masih di YLBHI, waktu itu sama Bahrain juga, kita protes soal patrialis akbar. Kita ingat dalam satu proses seleksi yang salah, banyak temuan aneh-aneh dan segala macam. Sampai kita gugat, kita ingatkan, nggak mau juga. Di ujungnya kemana Bang? Masuk KPK kan dia? Itu loh. Jadi ini rangkaian panjang. Jadi kita bukan lahir kemarin sore. Kalau Bang Alfon tanya background, ya karena ini Bang Alfon lagi jadi MC, harusnya sebagian background aku itu di Mahkamah Konstitusi itu bersama Bang Alfon sebetulnya. Sebagian lagi dengan PBHI. Nah, riwayat kami panjang di situ. Oleh karenanya kami betul-betul memegang teguh bagaimana Mahkamah Konstitusi ini kan katanya kan lembaga peradilan, tapi yang tertinggi yang bicara soal konstitusi gitu. Pak Al, silakan. Selamat datang, Selamat Pak datang. Al. Oke. Nah, jadi nanti diperkenalkan oleh Bang Alfon sambil aku menutup kalimat. Jadi latar belakang kami punya pengalaman panjang melakukan upaya hukum termasuk melakukan pelaporan. Sampai banyak pertanyaan, baru sekarang aja ngelaporin Anwar Usman. No. Tadi aku udah cerita patrialis akbar. Sebelumnya siapa? Arif Hidayat. Sebelumnya lagi siapa? Saldi Isra. Itu nggak ada yang meleset satupun Bang Alfon. Semua kita laporkan. Jadi kita nggak punya warna. Warna kami satu, yaitu kalau ada pelanggaran etik yang merusak pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, pasti kita tembak, pasti kita sikat. Jadi kami punya legitimasi itu secara kelembagaan. Aku secara personal juga punya pengalaman yang cukup panjang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Itu sebagai latar belakang, Bang Alfon. Artinya itu lebih terkait dengan bahwa ada ideologi ya, bahwa sepanjang itu melanggar dari hukum, baik itu secara substansi maupun secara prosedural, itu harus diingatkan. Itu intinya gitu ya. Betul sekali, Bang. Kemudian sebelum lanjutin itu, selamat datang Pak Al. Pak Al Araf. Iya. Pak Al ini merupakan ketua imparsial tadinya gitu kan, dan sekarang juga masih peneliti imparsial, dan sekarang beliau ini mendirikan Sentra Politika ya. Sentra Inisiatif. Sentra Inisiatif. Oke. Nah, jadi teman-teman ini dan juga Pak Al ini sebenarnya memang aktor-aktor yang pro terhadap demokrasi. Yang pada intinya pada saat ini, kalau semisalnya ada upaya-upaya dan mengganggu demokrasi, beliau ini akan bersuara. Dari dulu itu sudah terbukti. Sejak dari mahasiswa sebenarnya, beliau ini juga aktivis mahasiswa ya. Wah, sejak masih di di UB ya, Brawijaya. Bahkan juga sebagai dosen pun juga masih berjiwa aktivis dan pro terhadap demokrasi. Pak, tadi kita baru diskusi terkait dengan ini kan kayaknya demokrasi ini tercederai lah gitu kan, dan kemudian ya udah gak penting kayaknya demokrasi gitu. Nah, jadi makanya seperti ditepikan gitu kan, karena menggunakan instrumen hukum dan seterusnya gitu. Nah, jadi tadi saya nanya kepada Ijo, apa sih sebenarnya latar belakang pelapor yang pada intinya Ijo mengatakan bahwa tidak hanya sekarang aja, dulu pun juga dia juga sudah melakukan seperti itu gitu kan. Nah, tapi sekarang juga mau tanya nih lebih khusus gitu kan, terkait dengan putusan 90 kemarin kan dilaporin tuh kan itu ya. Sebenarnya apa sih isu yang paling penting ya di dalam putusan 90 MK itu yang teman-teman nilai bahwa ya harus nih dilaporkan ke MK gitu kan? Ya. Apakah sebel aja ngeliat tuh hakim konstitusi gitu kan? Kita nggak tahu. Sebel aja, gue agak gedek nih lihat orang nih gitu kan? Atau ada isu yang lain sebenarnya gitu kan? Yang menyebabkan enggak, ini harus kita advokasi, dan ini untuk kepentingan hukum itu adalah panglima, dan demokrasi menjadi suatu hulu dari suatu hukum itu sendiri. Atau ada apa sih sebenarnya? Oke, Bang, ini menarik lagi karena Bang Alfon akan ku tarik-tarik terus ini. Karena aku bilang sepanjang pengalamanku di MK ini bersama Bang Alfon. Jadi kalau Bang Alfon ingat lagi, ini aku remind lagi nih. Dulu kita berjuang presidensial threshold itu 0% kalau Bang Alfon ingat. Dengan salah satunya mendorong uji material
yang dilakukan oleh beberapa tokoh tuh, sempat Effendi Ghazali, Fajrul Rahman ketika itu Bang Fajrul, kita dukung gitu, meskipun dia mengajukan diri secara personal, lalu ada tim advokasi, kita tim kampanye yang pada intinya membongkar sistem maklar politik untuk pemilu yang kemudian menyebabkan kong kali kong dan segala macam yang sebetulnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, tapi hanya untuk pemilu serentaknya saja. Satu. Dulu juga Refli Harun, kalau Bang Alvan ingat juga, berapa kali mampir ke YLBHI, mendorong supaya pencoblosan itu bisa hanya menggunakan KTP langsung datang. Pengisian formulir dilanjutkan di TPPS, itu bisa, gitu, tempat pemungutan suara TPS. Nah, ini rangkaian bahwa kita tahu hulu dari pemenuhan, penghormatan, perlindungan hak asasi manusia, startingnya itu di pemilu. Ketika kita memilih orang yang tepat, ketika sistem pemilu kita memberikan peluang luas bagi orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang berkapasitas, bukan cuma baik aja, kan banyak orang pura-pura baik di depan, pas belakang di ujung-ujung malah jahat banget gitu, Bang. Ya. Nyatanya nggak bisa karena presidensial threshold. Lalu dipasang lagi barrier, kemudian parliamentary threshold dan segala macam. Jadi kita monitornya ke arah situ, gitu. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yang langsung diatur oleh konstitusi, termasuk hasil kerjanya, yaitu putusan yang final dan mengikat. Artinya dia nggak ada revisinya, Bang. Boro-boro ada revisi, salah ketik aja nggak boleh dia. Boro-boro bisa digugat ulang, nggak bisa. Nggak ada yang namanya review terhadap judicial review, nggak ada dia, final and binding. Jadi, dan satu lagi, pisau yang dia pakai adalah konstitusi Undang-Undang Dasar. Sama seperti pisau di dapur, Bang. Kalau kita pakai itu untuk masak, bermanfaat dia. Jadi gizi buat kita, sehat gitu ya. Tapi pisau itu kan bisa dipakai untuk membunuh orang juga, Bang. Kalau digunakan oleh tangan yang tidak tepat. Kalau digunakan oleh penjahat gitu. Jadi pisau itu bisa jadi buat bunuh orang. Nah, makanya proses kemarin di putusan MK nomor 90 perkara itu, teman-teman Perludem yang langsung mengawal, karena beliau memang teman-teman ini adalah spesifik ahli di bidang sistem pemilu, tapi kita monitor. Kenapa? Karena ada hak asasi kita di situ, hak memilih dan dipilih. Gitu. Nah, tapi sepanjang proses, kan ini ada berapa gugatan? Lebih dari 5 gugatan, 7 gugatan. Lalu ada 2 gelombang. Gitu. Nah, kami monitor nih, Bang, dari zaman hakim-hakim konstitusi yang paling rajin melanggar etik. Dia selalu memberikan bocoran. Ya, ini bukan bocor halus gitu, tapi bocornya bocor parah ini, meledak gitu. Kami monitor ketika itu, loh, ini ada perkara. Penting perkara ini karena mengubah aturan main pencapresan gitu loh. Yang harusnya menjadi, kalau bahasa kerennya, open legal policy. Tapi bahasa sederhananya, dia adalah peraturan teknis pelaksanaan yang harusnya bukan di ranah konstitusi. Bukan di MK artinya. Jadi dia harus di DPR dan Presiden saja. Nah, tapi yang menarik adalah, tiba-tiba Anwar Usman ngisi seminar di kampus Unisula. Ya kan? Di dalam seminar itu, dia ngomongin putusan yang belum dibacakan. Belum dibacakan, Bang. Kalau nggak salah baru berapa hari RPH, dia ngomong. Dan jelas dia bilang bahwa saya bukan yang mau ngomongin perkara yang belum diputus loh ya. Loh, dia udah ngomong tuh. Tapi ya memang kalau kita lihat dari sejarah, perlu ada peluang bagi anak muda, bagi pemuda, untuk dapat menjadi pemimpin. Nah, di negeri kita juga harusnya seperti itu, bla 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 bla. Loh, itu udah bocoran, Bang. Itulah tiba-tiba yang berdampak pada ada langkah selanjutnya. Pencabutan putusan dibatalkan. Pencabutan perkara dibatalkan. Itu lucu tuh. Kok bisa ini tuh pembatalan di sore hari gitu, kemudian bisa. Bukan cuma itu, Bang. Setelah kejadian itu, berbagai kejanggalan ini menggunung. Seperti bola salju. Pertama, nih aku bilang, kita udah curiga nih. Satu, perkara 90 ini dilakukan tanpa pemeriksaan keterangan dari Presiden dan DPR. Itu wajib loh, Bang, dalam Undang-Undang MK. Ya, nomor tahun 2003 tuh. Ya, 24 tahun 2003 sebagaimana revisinya. Itu wajib. Tapi dalam perkara 90 tidak ada keterangan Presiden, tidak ada keterangan DPR.
Terus gimana cara dia mengkonklusikan itu? Baru satu, makanya. Baru satu, Bang. Lalu kita cek administrasinya. Ini pasti ada yang janggal. Permohonan perbaikannya ternyata tidak dibubuhkan tanda tangan. Baik oleh prinsipal pemohonnya ataupun kuasa hukumnya. Yang bilang siapa? Bukan PBHI, bukan Julius Ibran yang bilang, Bang. Yang bilang dalam persidangan. Ketika itu Hakim Suhartoyo menanyakan, pemohon, ini perbaikan permohonan Anda tahu? Tahu, Yang Mulia. Anda kok nggak tanda tangan? Kaget. Kuasa hukum mana kuasa hukum? Ini kalian juga nggak tanda tangan. Kuasa hukumnya jawab, sudah tanda tangan Yang Mulia. Dari mana kalian tanda tangan? Coba cek lagi. Yang diterima di saya, hakim, yang ada di panitera, itu nggak ada tanda tangan. Nah pertanyaannya, emang bisa Bang kita ngajuin perkara ke Mahkamah Konstitusi Tapi tanpa kan tanda orang tangan? itu ngeles gitu kan, oh udah ditandatangani kok gitu kan. Itu di ruang sidang. Ruang sidang. Ketika di ruang sidang hakim bilang berkasnya belum ditandatangan, itu jadi fakta persidangan. Oke. Ini bukan warung kopi, Bang. Iya, mirip-mirip kejadian yang dulu-dulu juga tuh kayak. Dulu juga. Ya kan? Bang Alfon ingat juga kan? Nah, jadi Tapi yang dulu-dulu itu dilaporin. dilaporin. Yang ini kok nggak dilaporin kan? Nggak dilaporin Gitu. itu. Iya. Jadi jelas itu nggak ada tanda tangannya dan itu masuk dalam risalah persidangan menjadi fakta persidangan, Bang. Iya. Itu menjadi fakta persidangan bahwa dokumen tidak ditandatangani oleh pemohon, tidak ditandatangani oleh kuasa hukum. Itu pertama. Yang kedua adalah ditanyain juga begini. Ini permohonan sudah kalian cabut. Iya. Nggak jadi Yang Mulia. Loh, ini ada permohonan pencabutan. Kami sudah mengajukan permohonan pembatalan pencabutan. Dah, keder-keder deh tuh. Dia udah nyabut, dia batalin pencabutannya. Kapan kalian kirim? Hari Sabtu. Sejak kapan kantor pemerintah hari Sabtu buka? Itu dia, itu yang lucu. Pertanyaannya, yang ngirim siapa? Iya. Yang nerima siapa? Iya. Sayangnya si hakim konstitusi tidak nanya. Coba lihat Sherlock kamu pada tanggal segitu, hari Sabtu kamu di Jakarta atau enggak? Karena domisilinya nggak ada yang di Jakarta. Di mana? Di Surakarta, Solo. Surakarta, Solo. Oh. Kan itu patut dipertanyakan. Lalu Ini kaitannya dengan ini juga nih, dengan apa namanya tuh Panglima di Solo dan kemudian polisi di Solo. Semuanya geng Solo. Oh gitu. Nah, kan poinnya jadinya ke sana. Ternyata itu dokumen dikirim hari Sabtu. Dan itu di ruang sidang ditanyakan, kapan kamu kirim Sabtu? Loh, tapi ini diterimanya ya by WA. Loh, ini gimana sih? Jadi dua hal itu secara hukum acara loh, Bang. Hukum acara loh. Harusnya dikeluarkan penetapan yang menyatakan perkara tersebut batal demi hukum, pemeriksaan dihentikan. Karena tidak ditandatangan dan karena sudah dicabut. Harus keluar produk hakim namanya penetapan ditandatangani oleh Anwar Usman. Penetapan menyatakan perkara ini dihentikan karena batal demi hukum dan tidak boleh diajukan kembali oleh pihak yang sama untuk pasal yang sama. Tapi ini terus mengalir gitu. Dan kemudian ketika mengalir ya kita bilang ada kejanggalan-kejanggalan nih. Mulai dari tadi administrasi termasuk pada saat putusan itu dibacakan. Yang pertama ini kaitannya juga dengan formil, Bang. Si pemohon adalah mahasiswa yang baru lulus, tidak pernah ikut copras-capres, nggak pernah, bukan anggota partai politik juga, tidak pernah ikut aktivitas politik apapun dan dia menggunakan legal standing kedudukan hukum yaitu Gibran Rakabuming Raka. Itu satu-satunya permohonan yang mencantumkan nama Gibran langsung. Jadi lucunya masa kedudukan hukum atau legal standingnya Gibran yang dipakai buat si pemohon? Kan nggak masuk akal. Kerugiannya di mana dia? Kerugian konstitusionalnya di mana? Orang dia pemohonnya bukan Gibran. Kalau Gibran pemohonnya, iya. Karena Gibran adalah wali kota dan kemudian ramai sedang dibicarakan untuk cawapres. Ada partainya dan segala macam. Pokoknya komponen politiknya terpenuhi. Ini anak nggak pernah. Itu satu. Yang kedua, yang diajukan dia dalam permohonannya itu adalah usia 40-nya diturunin, Bang. Tapi yang dikabulkan adalah penambahan kata. Ya, penambahan kata sedang. Nah, ini problem substantif yang menurut kami terjadi penyelundupan hukum. Itu beda ya. Beda. Kan Beda dong, Bang. Satu dia mengatakan tidak mengikat, Yes. kan gitu kan? Ya. Yang satu lagi dia akan konstitusional
dengan syarat ini harus dengan pernah menjabat. Begitu ya? Berpengalaman. Dua hal berbeda. Berpengalaman. Nah, makanya dalam permohonan, Bang, dia nggak mencantumkan sedang. Dia nggak bilang sedang. Dia menyantumkan berpengalaman. Berpengalaman itu artinya post factum. Selesai periode dia sebagai kepala daerah. Jadi itulah kenapa perdebatannya di dalam ruang sidang itu yang 4 jelas menolak, yang 3 mengatakan berpengalaman sebagai kepala daerah level gubernur. Semuanya post factum. Tapi di dalam amar putusan dia nambahin satu kata yang namanya sedang. Kan beda, Bang. Iya, betul. Pernah itu dia selesai. Kalau sedang 1 detik Bang Alfon disumpah demi Allah saya menjalankan jabatan sebagai wali kota Solo. Habis itu langsung nyapres. Sedang. Sedang 1 detik menjabat. Pertanyaannya di mana pengalamannya kalau cuma 1 detik menjabat langsung jadi cawapres, Bang? Iya, yang 1 detik itu. Exactly. Makanya dalam rumusan laporan PBHI itu kita mengakumulasikan antara judicial atau judiciary misconduct, tadi pelanggaran prosedur hukum acaranya, ditambah violations of ethics and behaviors of judges atau pelanggaran etik dan perilaku hakim yang ternyata tujuannya untuk melakukan penyelundupan satu klausa yang namanya sedang. Itu yang kita sebut legal errors. Nah, sebetulnya rumusan ini adalah rumusan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009. Sehingga harus dinyatakan tidak sah. Jadi proses tidak sah, posisi si hakim tidak sah, maka putusannya harus dianggap tidak sah. Bayangin, Bang. Komisi yudisial saja yang kata MK kamu tuh mengawasi proses peradilan yang lebih rendah dari kami. Karena undang-undang kami undang-undang dasar. Nggak berhak meriksa kami, kata MK. Tapi Komisi Yudisial sudah merumuskan itu untuk hakim di bawah Mahkamah Agung. Bahkan dia lebih pintar daripada Mahkamah Konstitusi. Gitu. Makanya menurut kami ini sudah pasti pelanggaran berat dan sudah pasti harus dipecat. Dan yang paling penting adalah dalam putusan MK dia harus menyebutkan legal errors tadi akibat intervensi. Yang ujungnya adalah tadi, Bang, 1. Ini bukan soal anak muda. Jelas, karena umur nggak berkurang. Jadi jangan dibalik baca putusannya, Bang. Jangan usia 40 tahun atau kurang boleh, asal kepala daerah. Enggak, dia dibalik. Kepala daerah yang belum berusia 40 tahun. Jadi harus dibalik begitu logikanya. Artinya apa? Ini bukan untuk teman-teman yang di bawah 40 tahun, bukan. Ini khusus untuk Gibran saja, titik. Kenapa demikian? Dalam permohonannya begitu. Dan yang paling penting dalam temuan Tempo yang dipakai oleh Prof. Jimli dalam putusan MK, dia katakan rujukannya adalah terbukanya ruang intervensi yang begitu luas sebagaimana kalau benar, dia bilang, apa yang diberitakan oleh Tempo. Tempo menyebutkan 2 hal, Bang. Apa? Pertama, Tempo bilang Anwar Usman itu ngelobi seluruh hakim. Udah, ini harus diputuskan, ini harus terima, kabul. Pada nggak percaya. Oke. Yang kedua, dia bilang, tenang aja, ini nggak mungkin dipakai Gibran kok, ini nggak dimanfaatin Gibran kok, enggak, Gibran nggak sekarang kok. Faktanya apa? Gibran maju. Iya, itu kata Tempo ya. Itu kata Tempo. Jadi dalam putusannya ruang intervensi yang begitu luas itu kata Tempo dan kemudian diiyakan oleh putusan MK Prof. Jimli. Intervensi itulah yang dia maksud. Makanya kita langsung bilang ini jelas mahkamah keluarga, dari ponakan didorong oleh bapak, ditelepon oleh ibu untuk dieksekusi oleh paman. Makanya kalau kita lihat di ujung putusannya 3 hakim itu, Bang, Eni Nurbaningsi dan yang lain, dia bilang berpengalaman, nggak pakai kata sedang, dan gubernur. Tapi di yang 4 nolak, yang 3 bilang berpengalaman dan gubernur gitu ya, post factum gubernur. Tapi kemudian di amar putusan sedang, dan itu sampai gubernur, wali kota, bupati, nggak tahu. Mungkin kalau agak panjang waktunya RT RW juga boleh, Bang. RT RW, lurah, camat juga boleh mungkin. Gitu. Oke, jadi itu intinya putusan untuk kepentingan bagaimana seseorang yang punya kekuasaan itu bisa dilanjutkan ya dengan penerusnya. Betul. Jadi ini jelas menggambarkan bagaimana keluarga ini menguasai sistem negara, bahkan ke pemeriksa konstitusi hanya untuk mendorong anaknya agar bisa jadi cawapres. Ini dinasti juga iya, melebihi dinasti Banten.
Karena dinasti Banten nggak mengubah peraturan pemilu, Bang, nggak ngubah Undang-Undang 7 2017. Ekonomis lah ya. Yes, dan yang kedua adalah ini jelas sudah sebuah nepotisme tingkat tinggi, ini tingkat dewa nepotisme ini. Nggak mungkin ada manusia biasa kayak kita nih bisa begitu, nggak mungkin, gitu, Bang. Oke, Pak. ini kita udah diskusi gitu kan. Ternyata memang ini kan hasil advokasi yang dilakukan teman-teman PBHI bahwa memang hukum sudah dipergunakan lah ya. Dan ini memang untuk kepentingan dari satu kekuasaan lah ya, agar itu bisa dilanggengkan. Itu jadi suatu menjadi suatu kepentingan lah dari orang-orang tersebut. Nah sekarang jadi pertanyaan nih, menurut Pak Al, apakah memang pada saat ini ya lembaga demokrasi itu memang udah cenderung dipakai gitu kan untuk kepentingan ekonomi politik lah ya. Ya terutama bagaimana kekuasaan itu bisa langgeng gitu. Gimana menurut Pak Al gitu. Ya, pertama Pak Iju kan udah menjelaskan banyak ya. Saya hanya ingin melengkapi. Satu, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu sesungguhnya hanya puncak gunung es dari politisasi hukum di era pemerintahan Jokowi. Jadi putusan MK itu hanya puncak gunung es. Karena sesungguhnya ruang politisasi dan intervensi kekuasaan ke dalam wilayah hukum sudah diterapkan oleh pemerintahan Jokowi sejak tahun 2017, 2018. Hal itu dibuktikan lewat bagaimana pemerintahan rezim khususnya menggunakan regulasi, undang-undang, kebijakan untuk membatasi dan merepresi kebebasan masyarakat. Mulai dari pembentukan Perpu tentang pengaturan pembubaran organisasi masyarakat dan aturan beberapa hal lainnya. Dan diikuti dengan soal kontroversi revisi undang-undang KPK, lalu kemudian pembuatan Omnibus Law, lalu kemudian revisi undang-undang MK dalam waktu singkat. Itu sesungguhnya menjadi catatan-catatan yang memperlihatkan bagaimana konfigurasi politik pemerintahan Jokowi itu memang sudah mendesain ruang politik untuk meminggirkan hukum sejak tahun 2017 itu. Dan itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh banyak peneliti khususnya dari Australia ya, seperti Edward Aspinall dan beberapa lainnya yang menyebutkan rezim pemerintahan Jokowi ini seringkali menggunakan hukum sebagai alat politik untuk meredam mencapai keinginan-keinginan politiknya dia gitu, dan juga keinginan ekonominya tentu di balik itu. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi itu benar-benar puncak gunung es. Nah, kenapa kita berduka, kenapa kita marah, kenapa Pak Ijul berkoar-koar gitu ya? Karena konstitusi itu dasar yang fundamental dalam kehidupan bernegara, pun diacak-acak oleh kekuasaan melalui intervensi di dalam ruang Mahkamah Konstitusi. Padahal itu nggak boleh ya, itu konstitusi gitu ya. Nah, oleh karena itu nggak heran jika pasca putusan Mahkamah Konstitusi Gibran langsung dengan mudahnya menjadi wakil presiden, calon wakil calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Kelewatan tuh jadi doa lagi, malaikat datang gitu. Ya, lanjut. Nah, oleh karena itu ini kondisi politik yang secara telanjang menunjukkan kekacauan dunia politik hukum kita. Jadi kalau Pak Ijul ngamuk-ngamuk dan Pak Alfon buat acara ini itu wajar gitu. Wajar. Karena memang harus. Iya. Saya harus katakan rasa ngamuknya itu jangan dipendam, dikeluarkan. Mahasiswa juga sama, rasa ngamuknya jangan dipendam, dikeluarkan gitu. Ngedubelnya itu gitu. Melalui aksi melalui demonstrasi, melalui diskusi. Kenapa ini udah terlalu parah? Kalau pengawal terakhir negara diacak-acak bernama Mahkamah Konstitusi, menurut saya itu parah. Kondisi itu parah. Dalam bahasanya Farid Zakaria, Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang menganut apa yang disebut dengan illiberal demokrasi. Demokrasi ada, tapi tidak menganut paham konstitusionalisme yang baik,
tidak menghormati kebebasan dengan benar, dan tidak menghormati prinsip negara hukum dengan baik. Yang ada itu juristokrasi, bagaimana kekuasaan menggunakan kewenangannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk tangan besinya dia itu. Jadi kita kan mempergunakan hukum juga, Pak. Yang mana? Tuh? Yaitu hukum harus dipergunakan untuk tujuan yang benar dan baik. Kalau ini hukum digunakan untuk kesewenang-wenangan dengan tangan besi. Nah, ini yang berbahaya gitu loh, juristokrasi ini. Nah, ini yang menurut saya anak-anak mahasiswa hukum ataupun seluruh elemen kekuatan pro demokrasi nggak boleh diam. Karena menurut saya ini parah sekali. Nah itu. Nah yang kedua adalah ini menjadi contoh kalau kemudian wajar jika banyak orang ataupun media internasional ya Mas Alfon ya menganggap Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Ya memang mundur. Bahkan orang menganggap bahwa kita sedang mengalami titik balik menuju otoritarianisme baru, gitu. Jika hal ini didiamkan, gitu. Seram jadinya ya. Sangat seram. Ya Anda bayangkan ya, sebuah mahkamah yang terhormat gitu. Orang yang menjadi hakim konstitusi itu harus negarawan, ya kan? Itu bisa diintervensi oleh politik kekuasaan hanya untuk kepentingan satu keluarga. Itu sesuatu yang memalukan. Nggak bisa didiamkan itu. Republik ini dibangun bukan untuk satu keluarga, tapi dibangun untuk banyak keluarga. Makanya Soekarno-Hatta tidak memilih monarki atau dinasti di dalam membangun Indonesia, tapi memilih republik. Gitu. Kenapa negara dibangun bangsa buat kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak, kebahagiaan rakyat banyak, bukan kebahagiaan dan kepentingan satu keluarga. Nah, ini kita melihat realitas republik kita hari ini hanya dibangun untuk kepentingan satu keluarga jadinya. Dan ini menurut saya rasa kalau Soekarno dan Hatta masih hidup, nangis dia. Saya bangun ini tertatih-tatih gitu ya, sampai dibuang ke Digul gitu kan, dibuang lagi, dipenjara lagi, hanya untuk kemerdekaan Indonesia demi kepentingan rakyat saya, demi kepentingan republik. Kok jatuhnya kekuasaan dan negara ini jadi hanya untuk satu keluarga? Pertanyaannya, memang kalian yang lain ini pada kemana diam melihat realitas seperti ini? Nah, oleh karena itu, kepentingan kita, mengapa kita berteriak mengkritisi putusan MK dan pasca keputusan itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk merawat demokrasi yang sudah kita raih dan rebut tahun 98, Pak Alfon. Oke, kita merawat demokrasi ya, Pak. Tapi sekarang nih produknya kan udah kepake nih. Produk MK-nya udah kepake. Ditetapkan menjadi pasangan, bakal calon dan pasangan calon gitu ya. Nah, apakah gitu ya, kalau misal menurut Pak Al dan kemudian juga Ijo nanti gitu kan, memang bisa digunakan? Kan tadi dikatakan juristokrasi gitu ya, yang pada intinya mempergunakan hukum untuk kesewenang-wenangan oleh tangan besi kekuasaan tuh. Nah, orang banyak yang mengajukan gugatan-gugatan terkait dengan itu. Apakah memang bisa dikatakan sah atau keberlakuannya memang bisa dipergunakan sehingga ya ini bisa menjadi pasangan calon atau bisa berkontestasi ke depan gitu kan? Karena kan tadi dikatakan ya demokrasi ini kan sebenarnya mempergunakan alat hukum, tapi kan Pak Al mengatakan tadi nggak bisa juga dong. Kalau itu kepentingan dari kesewenang-wenangan dengan tangannya besi gitu kan, nggak bisa gitu. Nah, itu gimana kalau menurut Pak Al sendiri gitu kan? Ini udah ada. Dan kemudian sekarang udah akan memasuki masa kampanye. Gitu ya. Yang kita akan lihat juga nanti kan, apakah dalam proses itu gitu kan, terjadinya penggunaan-penggunaan gitu ya. Penggunaan-penggunaan dari dan melakukan kesewenang-wenangan juga dalam proses itu. Gitu. Nah, gimana kira-kira menurut Pak Al gitu? Ya. Penggunaan hukum untuk kesewenang-wenangan rezim bertangan besi, produk yang tercipta tidak bisa dinilai sebagai produk hukum yang responsif.
sehingga produk hukum itu cacat secara prosedural dan secara hukum. Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi produk hukum itu? Ya, mekanisme semua bisa digunakan. Mau gugatan perbuatan melawan hukum mau gugatan hasil tata tun terhadap keputusan KPU mau gugatan lainnya, lakukan saja ruang. Mau ke MKK lagi juga nggak ada masalah. Gugat lagi undang-undangnya ke MK, menurut saya itu bisa dilakukan. Jadi semua langkah hukum bisa dilakukan. Tapi ruang-ruang hukum itu harus dilakukan dalam satu ayunan bersamaan dengan tekanan dan pressing publik bahwa ada yang nggak benar dari keputusan itu, dan bahwa kita harus bersuara untuk menyatakan tidak terhadap kesewenang-wenangan tadi itu. Nah, pengalaman kita, Mas Alfon, dalam sejarah Indonesia, ketika kekuasaan dan rezim berperilaku senang-wenang terhadap hukum dan menggunakan hukum sebagai alat instrumen politik dia demi kepentingan dia, ya tentu yang paling ada di depan adalah melakukan itu dengan cara-cara beragam perlawanan, ya. Baik itu melalui diskusi, baik itu melalui gugatan hukum atau melalui aksi demonstrasi. Pada akhirnya kan rezim pemerintahan Soeharto jatuh karena dia senang-wenang, ya kan? Nah, satu rezim yang menggunakan semua instrumen kesenang-wenangannya tadi itu, semua lembaga negara dikontrol, dikooptasi, ya kan? Ditakut-takutin gitu ya, diancam. Ya, pada titik itulah saya rasa suara-suara masyarakat akan keluar dalam satu bentuk perlawanan gitu. Dan berbahaya loh, situasi ini akan bisa menimbulkan apa yang disebutkan civil disobedience gitu ya. Pembangkangan sipil itu pada dasarnya teori dasar logika filsafatnya dibenarkan ketika kekuasaan terlalu semena-mena dan sewenang-wenang gitu, dan sudah keluar dari jalur konstitusi terlalu jauh. Nah, saya khawatir ya dinamika ke depan akan mengalami kondisi instabilitas politik keamanan yang kacau. Kebetulan saya ini belajar studi pertahanan keamanan juga, saya membaca nih Mas Alfon, menurut saya ya politik elektoral hari ini hanya akan menyisakan luka yang dalam bagi publik dan bagi politik Indonesia, dan pada sisi lain akan menimbulkan dinamika instabilitas politik keamanan yang tanpa ujung. Karena orang dari awal sudah memandang terjadi kecurangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses elektoral, sehingga siapapun kandidat lawan politiknya tidak akan yang terima. Pada sisi lain masyarakat juga nggak akan terima. Kok seperti ini sih? Apa yang terjadi? Ya, kalau orang nggak terima, dicurangin, permainannya tidak fair. Ya seperti orang nonton sepak bola, ya kan? Orang bisa turun ke lapangan bola. Wow. Seperti nonton sepak. Kayak kejuruan gitu ya. Kalau orang nonton bola Persija lawan Persib, wasitnya nggak bener, harusnya kena kartu merah, nggak dikasih kartu. Apa yang terjadi dong? Iya kan? Betul. Penontonnya turun ke lapangan bola. Itu yang terjadi. Nah, menurut saya khawatir nanti ini ya kondisinya adalah situasinya itu seperti itu. Orang nggak percaya dengan penyelenggara pemilu, orang tidak percaya dengan lembaga penyelenggara negara, orang tidak percaya dengan rezim, orang menganggap pemilu udah curang sejak putusan MK, maka orang menganggap saya tidak percaya dengan semua ini. Ketika saya tidak percaya, mereka menganggap wasitnya juga menjadi pemain. Kalau wasit juga menjadi pemain, ya udah, penonton juga ikut jadi pemain. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Kalau penonton merasa wasit juga jadi pemain, dia juga mau turun dong ke lapangan. Saya mau juga Masih jadi gue pemain. ikutan gitu ya. Iya. Gimana, Ijo? Sepakat apa Bahaya yang ini. disampaikan oleh Bang Alfon. Gol karena bocoran kan gitu. Ini 3 hal ini sudah semraut, sudah parah. Jadi kalau putusan MK berlaku nggak?